hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu Tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila
bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang sangat baik, pujian dan syukur kami patut persembahkan kepadamu, karena kasih Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur karena ada waktu yang begitu indah dan berharga bagi kami sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi setiap kami, supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, sungguh-sungguh kami bisa mengerti. Tapi terlebih ya Tuhan, firman-Mu ini boleh membangun, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini memohon urapan khusus daripada-Mu, supaya diberikan kesanggupan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini disiapkan dari Roma pasal 11 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat 33 hingga ayat 36, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan tentu saja begitu penting untuk kita pahami, yaitu 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisikan. Maksud dari tema ini adalah ingin memberitahu kita seperti dari angka matematika tadi itu. 1 dibagi 0 tak terdefinisikan, artinya tidak ada satupun angka yang dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan itu. Mau memberikan kepada kita sekalian sebuah gambaran bahwa Tuhan kita itu tak dapat dibandingkan, disetarakan dengan siapapun. Karena itu seringkali kita mendengarkan ungkapan, tidak ada yang setara denganmu Tuhan, tidak ada yang sebanding denganmu. Rasul Paulus memberikan gambaran akan hal ini, bahwa Tuhan itu memang tak terdefinisikan, dengan kalimat seperti ini dalam ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Seperti itulah maksud tema kita, 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisikan. Dengan kata lain, Allah kita itu memang tiada bandingannya. Allah kita itu tak dapat disetarakan dengan apapun juga. Atau dalam bahasa Rasul Paulus, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dalam bahasa teologis itu disebut Allah itu adalah transenden, atau melampaui segala-galanya. Allah adalah transenden, melampaui segala-galanya. Nah, ada 3 hal yang kita bisa pahami dari ayat-ayat yang kita baca hari ini terkait dengan Allah yang tak terdefinisikan, atau Dia Allah yang tak terselami, atau Allah yang transenden itu yang melampaui segala hal. Yang pertama dari sudut pengetahuan. Dalam ayat 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Dalam bahasa Indonesia disebut pertanyaan retoris, yaitu bahwa di dalam pertanyaan ini sudah ada jawabannya.
bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui pikiran Tuhan dan tidak ada seorang pun yang pernah memberikan nasihat kepadanya. Mengapa demikian? Oleh karena Dia yang tak terdefinisikan ini, Allah yang maha ini, Allah yang melampaui, Allah yang transenden ini adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Karena itu tidaklah pernah ada seorang yang bisa mengetahui pikiran Tuhan, karena melampaui pikiran manusia. Dan tidak akan mungkin pernah ada yang bisa memberikan nasihat kepadanya, karena segalanya Dia tahu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terkait dengan hal ini, tentu saja ini bukan hanya sekadar menjadi pengetahuan kita, tetapi menjadi bekal untuk kita optimis jalani hari-hari ke depan. Bahwa di dalam akal kita yang terbatas ini, di mana banyak hal yang kita tidak mengerti, di mana banyak hal yang kita tidak tahu, ada Dia Tuhan pencipta segalanya, adalah tahu segalanya atas hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok kita, tahun depan, akankah lebih baik atau lebih buruk kita tidak tahu. Yang kita yakini adalah Tuhan sangat tahu persis rancangan apa yang sudah dirancangkannya dalam hidup kita ini. Lebih daripada yang kita cita-citakan, lebih daripada yang kita rindukan, lebih daripada yang pernah kita pikirkan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan yang maha tahu itu. Maha tahu. Dia Tuhan begitu hebat luar biasa karena Dia tahu segalanya bagi kita. Orang-orang terdekat kita mungkin tahu tentang kita, tetapi tidak tahu segalanya. Tetapi Dia Tuhan yang transenden, melampaui segala-galanya, adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu segalanya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, masa depan kita, tentu Dia tahu semuanya. Kiranya kita menjadi optimis dan bergairah jalani hidup ini. Dalam ketidaktahuan kita, ada Tuhan perancang hidup kita, maha tahu tentang segalanya, tentang kebutuhan kita, tentang situasi-situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita, tentang bagaimana Ia akan menolong kita. Dia tahu segalanya. Yang berikutnya, 1 dibanding 0 atau tak terdefinisikan. Allah yang transenden melampaui akal itu, selain daripada bahwa Dia maha tahu, tetapi juga kita diberi petunjuk dalam ayatnya yang ke-35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Ia harus menggantikannya? Masih kita diberikan suatu pertanyaan retoris, bahwa di dalam pertanyaan ini sudah ada jawabannya, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan, karenanya Tuhan harus membalasnya kepadanya. Malahan sebenarnya sedang berbicara bahwa segala sesuatu yang kita miliki sampai hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Belum lagi kalau kita baca dalam konteks kitab Roma pasal 11 ini atau pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus sedang membicarakan tentang anugerah Tuhan, tentang keselamatan. Nah, ini yang memang tak terdefinisikan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyelamatkan? Karena di dalam tataran konsep dunia, seseorang bisa berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan balasannya. Atau seseorang itu diberi sesuatu karena dia sudah berbuat sesuatu yang layak untuk dibalas. Tetapi dalam konsep keselamatan, keselamatan itu anugerah Tuhan. Artinya ini memang sulit untuk didefinisikan. Bagaimana mungkin kita yang berdosa tetapi bisa diselamatkan? Alkitab sangat jelas mengatakan tentang hal itu. Bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita tidak ada dosanya lalu kita diberikan keselamatan, tetapi karena Tuhan itu limpah dengan anugerahnya. Seberapa limpahkah anugerah Tuhan ini? Tak terdefinisikan. Melimpah. Nah, ini pun juga menjadi suatu harapan untuk jalani hidup ini, karena anugerah Tuhan tidak hanya bicara tentang bagaimana Dia menyelamatkan kita dari neraka masuk ke surga melalui anaknya Yesus Kristus, tetapi juga anugerah Tuhan berlaku untuk
kebutuhan-kebutuhan kita di sini sekarang ini. Karena itu dalam Roma pasal 8 dikatakan, jikalau Dia Tuhan tidak menyayangkan anaknya demi keselamatan kita, maka bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan kepada kita hal-hal yang lain. Anaknya saja Dia karuniakan, apalagi yang lainnya. Itu artinya jangan khawatir jalani hidup ini. Anugerah Tuhan melimpah ruah untuk mencukupi semua yang kita perlukan. Karena itu Tuhan Yesus selalu menegaskan, janganlah khawatir tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Burung di udara tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu, terlebih kamu. Karena itu kita memiliki harapan yang kuat jalani hidup ini. Dia Allah yang transenden, melampaui segala-galanya. Ada Allah yang maha tahu, tetapi juga Allah yang maha melimpah anugerahnya. Yang terakhir ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam ayat 36 ini juga tergambar lagi tentang Dia Tuhan kita yang transenden, melampaui segala-galanya. Bukan hanya karena Dia maha tahu, ayat 34. Bukan hanya karena Dia maha melimpah anugerah, tetapi juga karena Dia itu maha kuasa. Kalimat-kalimat sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, ini ada suatu gambaran tentang kekuasaan. Tentang kekuasaan. Dari Dia artinya Dia sumbernya. Oleh Dia artinya Dia penyebabnya. Kepada Dia artinya Dia yang menguasai segala-galanya. Nah, dengan kemahakuasaan ini, lagi-lagi kita tidak perlu khawatir jalani hidup ini. Memang kita tidak berdaya karena kita terbatas, kita penuh dengan kekurangan. Tetapi Dia Tuhan yang transenden itu, yang tak terdefinisikan itu, adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita di situasi sulit sekalipun. Itulah sebabnya kita seringkali mendengar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Ya, memang bagi kita banyak yang sulit, tetapi kita harus belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia yang transenden melampaui segalanya itu. Karena Dia adalah maha kuasa, Dia sanggup untuk menolong kita sekalian. Kalimat terakhir di ayat 36 berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, adalah sebuah kesimpulan yang seharusnya menjadi motivasi kita. Jika Dia Tuhan adalah transenden, maha tahu, maha melimpah anugerah, dan maha kuasa, maka selayaknya lah dalam hidup ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun berada sekarang ini. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa kita, sekaligus untuk masuk dalam doa syafaat. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk kembali berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena pada kesempatan yang indah ini kami kembali sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, dan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tak dapat dibandingkan, disetarakan dengan siapapun juga. Sebab Engkau adalah Allah transenden, melampaui segala-galanya. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang melimpah dengan anugerah, Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, lalu melihat ke dalam diri kami betapa terbatas dan lemahnya kami, maka ini adalah suatu berita sukacita dan pengharapan bagi kami. Kami tidak perlu khawatir jalani hidup ini. Kami harus belajar bersandar kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Tetapi juga ya Tuhan, bahwa padamu ya Tuhan segala sesuatu kami yang kami perlukan, Engkau akan karuniakan secara melimpah.
Dan bahwasanya kami tidak ragu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk melakukannya, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan iman percaya mereka, tetapi terlebih ya Tuhan, membawa kami ya Tuhan, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi ya Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, bahwa Engkau paling tahu, Engkau yang paling mengerti situasi negeri kami ini. Bahwa ada begitu banyak masalah yang terjadi atas negeri ini. Karena itu kami mohon berkatilah kiranya pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air ya Tuhan. Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, para menteri dan wakilnya, staf kepresidenan, demikian juga kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepada tingkat yang lebih rendah. Tuhan yang akan menolong, berikan kekuatan, hikmat, bijaksana ya Tuhan, untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik, khususnya dalam situasi di mana wabah virus corona masih menghantui seluruh dunia ini, khususnya juga bangsa kami. Tuhan tolonglah kiranya agar situasi ini segera bisa diatasi ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh dosen dan staf Fakultas MIPA ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan berkati, sehingga mereka pun juga diberi kuat dan sehat ya Tuhan, khususnya dalam proses belajar mengajar saat ini yang lebih banyak dilakukan secara online. Tuhan, ini memang ada kesulitan tersendiri, tapi kiranya tidak akan membuat anak-anak mahasiswa ya Tuhan menjadi kurang bergairah dalam kuliah, tetapi melaluinya Tuhan, anak-anak Tuhan atau semua mahasiswa boleh mendapatkan ilmu yang baik, khususnya untuk di Fakultas MIPA Untat ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan malam hari ini juga mau berdoa menyerahkannya Tuhan untuk seluruh anggota Prisma dimanapun mereka berada, supaya Tuhan pun menyertai, Tuhan pun juga melindungi, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Engkau ya Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang membutuhkan pertolongan nyatakanlah pertolongan-Mu, yang berbeban berat ya Tuhan angkat segala beban-beban, gantikan dengan kuasa-Mu yang penuh ajaib itu. Kami datang kepada Tuhan juga berdoa menyerahkan untuk persiapan panitia Natal 2020. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati, sehingga segala sesuatu yang diperlukannya Tuhan, semuanya Tuhan sediakan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana kepada panitia untuk merancang sebuah acara yang dapat memuliakan nama Tuhan, tetapi juga dapat menjadi berkat bagi semua yang akan mengikutinya. Kami tak berdoa menyerahkan untuk tim pelayanan Natal yang Tuhan juga terus memberkati, worship leader, para pemain musik ya Tuhan, bahkan singers yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa yang maha baik, kami berdoa memohon juga pertolongan-Mu untuk pengurus Prisma ya Tuhan di tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, biarlah Engkau juga ya Tuhan akan menumbuhkan iman percaya mereka di tengah-tengah pelayanan yang mereka emban ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami, para mahasiswa yang saat ini sedang menyusun tugas akhir mereka. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan berkati Bapa, supaya mereka pun juga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir mereka tepat pada waktunya. Kepadamu ya Tuhan kami terus berdoa memohon pertolongan-Mu untuk keberadaan perkuliahan mahasiswa Fakultas MIPA Untat ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati, sehingga semua proses belajar mengajar ini dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk keberadaan kampus Untat keseluruhannya. Biarlah Tuhan juga menolong, berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bila doa syafaat kami sambut sempurnakanlah ya Tuhan. Karena doa ini kami sampaikan dengan iman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi melaksanakan ibadah Jumat kita. Itu semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan saja yang sudah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama meskipun hanya melalui YouTube di sini untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Daud yang sudah senantiasa memberitakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya setiap hal yang dikerjakan dan dilakukan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Untuk pengumuman hari ini, ibadah Jumat berikutnya akan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 20 November 2020. Sekian pengumuman dari saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom.